لا إله إلا الله. Nah, lebih aneh lagi, Pak. Lebih aneh lagi. Ada orang yang sekarang ini sudah dijelaskan kebenaran, tapi pengennya nggak jelas. Ini yang paling repot. Tadi ada orang yang tidak mau, kalau sudah dijelaskan bahwa yang nampak benar ini nggak mau terima. Itu masih mendingan. Ada kelompok manusia, kalau bisa, yang jelas itu jadinya nggak jelas. Itu dibikin nggak jelas. Yang sudah jelas dibikin nggak jelas. Dihadirkan berbagai macam syubhat. Subhanallah, Pak. Keharaman, kebid'ahan, tahlilan itu kan nyata. Bahkan ketika saya dialog dengan Idrus Romeli, saya pojokkan, saya pepetkan, dia akhirnya mengatakan, betul, tahlilan itu budaya. Duh, apalagi kita cari dalilnya. Tapi ya gitu, subhat. Yang sudah jelas dibikin nggak jelas. Nah, itu watak manusia. Idza tabayyan annahu al-haq walam yurid an yatabayyan. Sebetulnya kebenaran itu sudah jelas nyata, tapi dia pengen nggak jelas-jelas. Gimana caranya supaya nggak jelas? Ya, caranya kajiannya ditutup supaya nggak jelas. Caranya ustadznya jangan diundang supaya nggak jelas. Caranya, macam-macam. Intinya, makanya katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, penghancur agama itu ada 4. Yang pertama, orang yang mengamalkan suatu yang tidak ada ilmunya. Yang kedua, orang tidak mengamalkan yang tahu ilmunya. Jadi mengamalkan sesuatu yang tidak ada, tidak tahu ilmunya, ini juga menghancurkan agama. Akhirnya muncul apa, Pak? Muncul pengamalan dasar kebodohan. Larinya kemana? Ya kesesatan, kebid'ahan tadi. Yang kedua, tidak mengamalkan sesuatu yang sudah diketahui. Ini juga hancur agama. Agama hanya untuk teori. Maka orang seperti ini akan menjadi maghdub, dimurka oleh Allah. Nah, yang ketiga, orang tidak mau belajar apa yang tidak diketahuinya. Udah ngerti nggak? Udah tahu nggak ngerti? Nggak mau belajar. Antum ini nggak ngerti tata cara sholat, iso cuek toh mas. Antum ini kan nggak ngerti bagaimana tata cara manasik, mau haji kurang sebulan 2 bulan lagi kok ya nggak belajar. Wis Pak, saya itu ikut robo-robo gedang. Tahu nggak robo-robo gedang? Sekarang gedang itu dibacok, rubuh kemana ikut. Iya. Kalau begitu nanti ustadznya ikut ke toilet, ikut toilet. Ustadznya ngangkat sandal, ikut ngangkat sandal. Repot nanti. Bahkan ustadznya sekarang tidak pakai ihram, ikut semua. Bahkan ustadznya tidak mabit di Muzdalifah, tidak ikut mabit juga. Repot. Ini namanya taklid, dicocok hidung seperti kebo. Dan bedanya ittiba sama taklid. Kalau ittiba itu mengikuti dengan dasar ilmu dan dalil. Kalau sekarang taklid mengikuti dasarnya kebodohan, tidak dalil. Ini yang terjadi. Jadi ada jenis manusia bahwa perkara kebenaran yang sudah jelas itu dibikin supaya tidak jelas. Caranya dengan berbagai macam asumsi yang miring, ijtihad yang sekarang labil dasarnya, statement yang tidak argumentatif, langkah-langkah yang sangat sekarang tidak proporsional dan tidak objektif.
Nah, itu, antum ngalami nggak kayak begini? Jadi panas nggak memegang api sunnah? Panas. Itu. Nah, yang selanjutnya, Pak. Kenapa orang itu sulit mengakui kebenaran padahal sudah jelas nyata? Dan mengakui kebatilan dia yang selama ini dia bela mati-matian dan ternyata terbukti secara dalil itu batil dan salah. Masalahnya kebatilan itu sudah ada keterkaitan dengan ketenaran, kesyuhrohan, dan juga apa? Ma'isyah. Ini repot juga. Saya tahu riba itu haram. Saya sekarang kerja di bank, gimana? Apa enggak garuk-garuk kepala sampai rontok? Aduh, gimana ya Pak? Masya Allah, saya pernah kajian di Sumatera, dijemput suami istri yang jemput. Dia pengen ketemu saya. Karena dia itu tobat gara-gara mendengarkan ceramah saya. Suami istri tahu enggak Pak? Pemain organ tunggal. Masya Allah. Wah, itu cerita dari mulai bandara sampai tempat kajian itu, wah ngalor dulu saat saya dulu itu. Pokoknya gantian aja sama istri. Kalau istri yang nyanyi, saya yang nabuh. Kalau istri yang nabuh, saya yang nyanyi. Masya Allah. Itu namanya jodoh seia sekata, setia seneraka. Kan gitu. Masya Allah. Masya Allah. Dan punya catering Pak, pelanggannya Natalan. Ya kalau enggak gitu disewa orang Hindu tendanya, Masya Allah. Ya Allah, itu satu-satunya ma'isyah. Coba kemudian mendengarkan satu ceramah, mendengarkan bahwa musik itu haram, mendengarkan bahwa profesi itu semuanya adalah haram. Ya Allah, gimana Pak? Wah itu Pak Ustadz, antum ceramah itu awalnya saya enggak senang sama sekali. Gedek saya. Udah, itu tipnya maunya saya banting. Terus akhirnya dalam perjalanan, Masya Allah. Loh, ada kisah lagi ibu-ibu Katolik. Ya masuk Islam, tapi Islamnya ya Islam abal-abal itulah awalnya. Cuman ini ada kajian kok kayak dulu saya di Kristen Katolik. Kalau Kristen Katolik itu apa-apa serba asar. Dalilnya mana? Itu buktinya mana? Gitu, selalu. Cuman semuanya batil gitu loh. Gitu kan. Selalu dia itu pakai argumen. Beda dengan Protestan. Protestan itu mengedepankan otak. Makanya di sini Kristen Katolik sama Protestan yang didirikan oleh Luther Martin Luther itu karena protes dengan Allah ortodok yang telah dikembangkan Katolik. Ya itu dari Eropa, Portugis, Spanyol, Katolik, lahirlah dari Belanda, lahirlah Protestan, kan gitu. Nah akhirnya dia mendengarkan radio Roja. Oh itu sama juga. Itu orang di Bandung, bapak tua, datang ke pondok saya, tua sekali. Orang saya kira mau gebuk saya. Oh itu, Pak, saya ini tokoh sufi Pak. Oh itu, waduh, ngeri saya. Itu. Saya itu sudah lama cari Pak Ustadz. Waduh. Saya udah deg-degan saya. Aduh, nanti ternyata dia sudah tobat. Alhamdulillah. Oh cerita macam-macam. Ini juga begitu. Akhirnya ketika dia ikut kajian di daerah Jakarta Barat, ibu tersebut tanya, pertama kali kajian tersinggung sama saya. Tersinggungnya saya jawab, ini pertanyaan orang yang jarang ngaji.
Katanya, teng, gitu. Ya, waduh, saya tersinggung saya. Akhirnya sejak itu saya ngaji terus. Coba, kenapa saya disalahkan? Akhirnya Masya Allah, giliran suaminya. Waduh, lebih repot lagi. Suaminya disetelkan radio ngaji. Kamu ini nyetel ngaji terus di rumah. Emang masjid apa? Waduh, Masya Allah marah-marah. Terus ternyata, kok suami saya celananya diguntingin semua. Itu. Dibawa ke masjid jahitan. Loh, suami saya kok ngatung celananya. Alhamdulillah udah mulai. Ditanya, awalnya biar ini aja. Pokoknya jalan begitu aja. Ternyata dari sela-sela mendengarkan dakwah itu, akhirnya juga terketuk. Intinya, seorang dai itu tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Wah, kalau saya menyampaikan ini jangan-jangan begini. Ternyata berbelok arah 180 derajat. Yang kita takutkan ternyata sebaliknya. Itu. Apalagi zaman dulu saya didaktar. Itu saya kupas bid'ah. Sekarang aja ya, rada surut membahas bid'ah di TV radio. Karena ada yang mengancam. Pakai pasukan. Ya. Itu, pakai pasukan. Seragam lagi. Sebetulnya, bukan masalah takut atau tidak takut. Saya sih nggak takut. TV-nya aja takut ditutup. Itu. Kalau saya mah udah dijulukin gembong Wahabi udah. Itu di YouTube kalau antum status saya paling keren. Gembong Wahabi, ya. Muhammadur Rasulullah